Oke. Ya, teman-teman, kita lanjutkan lagi bacaan makulat kita. Kita udah selesai ke pertemuan sebelumnya, itu sudah selesai makulatul aina gitu. Itu makulat nisbiyah yang pertama gitu. Dan makulat nisbi itu makulat nisbah. Nah, sekarang yang kedua adalah makulat nisbah. Yang kedua yakni mata. Al-mata. Ya. Mata ini nggak susah, paling mudah gitu loh. Soalnya dia pendek saja gitu loh. Makanya di sini tulisannya itu pendek gitu, nggak banyak perdebatan gitu. Paling perdebatan yang panjang itu soal zaman karena mata ini kan berkaitan dengan zaman. Oke. Ya udah, kita bagikan layar aja lah. Udah terlihat ya. Ya, sekarang kita mata. Bismillahirrahmanirrahim. Mata husulun lil jismi khussa bil azman. Mata husulun khussa bil azman. Ini baitnya gitu. Mata husulun khussa bil azmani. Mata, makulat mata adalah husul lil jismi khussa bil azmani. Adalah makulat yang berkaitan dengan uh, ketika jisim itu dikhususkan pada suatu zaman gitu loh. Nah kan kalau makulatul aina sebelumnya adalah ketika husulul jismi lil makani. Nah, sementara mata husulul jismi lil azmani. Mata adalah ketika mati. Sebentar kok mati ini. Nah, di mata itu makulat yang membahas tentang ketika suatu jisim itu berada pada suatu waktu. Nah, makanya ini hubungannya sama makulat lainnya sebelumnya itu kuat gitu. Makanya zaman sekarang itu ruang dan waktu gitu, ruang waktu gitu. Sering diibaratkan sebagai ruang dan waktu, dua hal elementer dalam pembahasan fisika gitu. Karena kalau satu jisim itu berada di suatu tempat, itu sudah otomatis berada pada suatu zaman gitu loh. Kayak gitu. Makanya juga kalau dalam pelajaran nahwu itu kan ada fiil itu lahu ma'nan fi nafsihi muqtaridin bizamanin gitu loh. Wa multazimun lil makani gitu loh. Ada suatu fiil perbuatan yang dilakukan seseorang yang di dalamnya itu mengandung makna waktu kan gitu kan, tapi di luar esensi fiil itu, tapi dia itu multazim gitu loh.
berimplikasi pada makna tempat. Jadi seperti misalnya kita menyebut suatu fi'il dalam bahasa Arab misalnya kan Doroba Zaidun Amron gitu loh. Doroba Zaidun Amron. Doroba ini fi'il kan. Fa'ilnya Zaidun kan gitu. Terus doroba di sini itu mengandung makna waktu ya, ini telah gitu loh. Doroba Zaidun Amron. Zaid memukul Amr. Nah, di dalam doroba itu ada terkandung maknanya memukul sekaligus terkandung makna zaman. Tapi ada lagi makna yang berkaitan sama doroba yang merupakan fi'il yakni apa? Makna tempat gitu loh. Karena ketika terjadi perbuatan yang kejadian itu pasti berimplikasi pada bahwa kejadian itu terjadi di mana gitu. Kayak gitu loh. Jadi kalau ada ruang itu implikasinya itu waktu. Kalau ada tempat itu implikasinya adalah waktu. Ya kayak gitu. Sampai ke dalam analisis nahwu pun ada gitu. Ya. Mata husulul jismi khusso bil azmani. Mata adalah suatu arad yang membahas tentang saat suatu jisim itu berada pada suatu waktu. Jam'u zamanin gitu. Zaman itu zamannya zamanin. Kasababin wa asbabin, seperti sabab zamannya adalah asbab gitu. Zaman asbab gitu. Wa yang qasimu kal aini ila hakikin gitu loh. Wa ghairu hakikin. Nah, mata, makulatul mata ini seperti hanya al-ain dibagi jadi dua, hakiki sama ghairu hakiki. Hakiki dan yang enggak hakiki gitu loh. Di sini hakiki itu adalah benar-benar jelas waktunya kapan dan dia enggak relatif gitu loh, enggak dihubungkan dengan waktu yang lain. Sementara kalau ghairu hakiki itu masih dihubungkan dengan waktu yang lain. Makanya di sini ila hakiki wa huwa kaunu syai'i fi zamanin la yufdalu alaihi ka kaunil kusufi fi sa'atin muayyanatin wa kasawmi lil yaumi gitu. Ya, ini keberadaan sesuatu pada suatu zaman la yufdalu alaihi yang tidak didahului. Ka kaunil kusufi fi sa'atin muayyanatin, seperti keberadaan gerhana matahari. Gerhana matahari pada waktu tertentu. Nah, kusuf dalam bahasa Arab ketika nggak ada saingannya, maka dia itu ada kemungkinan gerhana matahari atau gerhana bulan. Biasanya kan kalau kusuf kan gerhana matahari, kalau khusuf gerhana rembulan. Tapi kalau disebut cuma kusuf itu kemungkinannya dua. Kalau nggak gerhana matahari, ya gerhana bulan atau dua-duanya. Gitu. Ada yang nyebut kusufa ini dua gerhana. Gitu. Gerhana. Nah, ini gerhana. Kalau yang letter luck-nya ini gerhana matahari, kalau ada lawannya gitu. Kusuf sama khusuf. Ya, seingat saya begitu. Nah, kusuf fi saatin muayyan, gerhana matahari pada waktu tertentu, atau kalau di sini kan nggak ada pasangannya berarti gerhana rembulan juga pada saat tertentu. Nah, itu kan menunjukkan suatu waktu tertentu yang tidak ada bagian-bagiannya gitu loh. Dia tidak bisa dikatakan ini adalah gerhana rembulan, gerhana matahari dibandingkan waktu sebelumnya. Saat gerhana bulan itu tidak bisa dibandingkan dengan waktu sebelumnya maupun sesudahnya. Karena waktu sebelumnya dan sesudahnya itu nggak terjadi gerhana rembulan atau matahari. Gitu. Beda nanti kalau misalnya yang ghairu hakiki gitu loh. Kayak gitu. Seperti kalau ghairu hakiki seperti minggu ini gitu loh. Seminggu gitu. Karena kan itu dibandingkan sama waktu sebelumnya dan dibandingkan juga sama waktu setelahnya, kan sama-sama minggu. Makanya ada minggu sekarang, minggu kemarin, minggu besok gitu. Gitu. Gitu ya.
Nah, ini ada keterangan yang menarik di sini. Husulul jismi lil azmani di sini. Tidak seperti halnya al-aina yang ada al-jismi tabi'i. Nah, kalau al-mata di sini tuh lam yuqayyidhu bit tabi'i. Enggak berkaitan sama, enggak terbatasi sama al-jism atau tabi'i. Gitu. Bahkan di buku-buku yang lain itulah, di buku-buku yang lain itu jisimnya itu dibuang itu. Husulul jismi bil azmani gitu. Husul jismi lil zamani itu jisimnya dibuang jadi husulun fi zamani gitu. Langsung gitu. Karena ada kemungkinan dia itu bukan jisim gitu. Yang berkaitan dengan waktu ini juga kadang bukan jisim gitu. Itu ada kemungkinan semacam itu gitu. Oke, nah itu keterangan singkat saja. Gitu. Kemudian wakasaumi lil yaumi seperti halnya puasa untuk hari gitu. Waktu puasa gitu loh. Karena dia ya puasa itu memang tertentu khas gitu loh. Nggak bisa dibandingkan sebelum waktu puasa itu ya bukan puasa gitu. Setelah waktu puasa ya bukan waktu puasa gitu. Nah, bedanya semisal minggu ya ini wa ghairu hakiki dan ila wa ghairi hakikin. Mata yang ghairu hakiki ya ini wa huwa bi khilafihi ya ini bukan yang sebelumnya. Ya ini keberadaan sesuatu pada tempat yang mungkin didahului gitu. Atau mungkin dibandingkan dengan yang lain gitu. Seperti kal usbu' wa syahr wa sanah lima waqa'a fi ba'di ajzaiha gitu loh. Karena seperti minggu. Minggu itu kan sebenarnya rangkaian berhari-hari kan. Nah, rangkaian berhari-hari itu kan kalau kita potong 7 hari maka dia itu seminggu. Nah, kalau kita potong 7 hari sebelumnya ini seminggu juga. Kalau kita potong 7 hari setelahnya kita itu seminggu juga gitu. Nah, rangkaian hari-hari kita ambil 30 hari atau 31 sekitar itu. Nah, itu 30 hari disebut sebagai bulan. Nah, 30 hari setelahnya itu bulan juga. Nah, 30 hari sebelumnya itu bulan juga gitu. Wasana sana juga kayak gitu. Ini kalau kita ambil 12 bulan gitu loh. Itu disebut sebagai setahun. Nah, setahun itu kan kalau kita, ini kan nggak tetap gitu. Maksudnya nggak menunjukkan waktu tertentu gitu loh, benar-benar tertentu. Kalau nggak di kalau nggak di apa ya? Kalau nggak ditentukan gitu loh. Karena setahun ini kalau dilihat setahun sebelumnya juga tahun juga. Dilihat tahun setelahnya juga tahun juga, sama-sama tahun gitu loh. Dan terulang gitu loh. Dia itu terulang. Nah, kenapa kok ghairu hakiki? Karena lima waqafi ba'di ajzaya. Karena yang al-mata yang ghairu hakiki itu terjadi pada sebagian bagian pada terjadi pada sebagian bagian-bagiannya gitu loh. Kayak gitu. Ya. Kemudian ada juga pertimbangan karena husulul jismi lizabani itu kenapa kok untuk usbu syahr sama sana itu dikatakan ghairu hakiki karena husulul jismi itu atau husul fi zaman tadi itu terjadi pada sebagian bagiannya karena terjadi pada sebagian nya gitu loh. Karena usbu kan nggak mungkin ada suatu JSM itu menempati seminggu langsung gitu enggak. Dia itu suatu JSM itu berada di salah satu dari 7 hari itu. Ya mungkin hari Seninnya atau hari Selasanya gitu loh. Bulan juga gitu kan. Husulul jismi fi syahri hadha gitu. Misalnya husulul jismi fi syahri hadha. Gitu lah. Misalnya Zaid itu berada pada bulan Mei gitu. Itu kan maksudnya bukan
belum tentu 1 bulan itu penuh, tapi salah satu dari bulan itu, 1 hari dari bulan itu, makanya dia itu agak relatif gitu loh, nggak hakiki. Beda halnya yang sebelumnya itu ya misalnya hari Senin ya memang hari Senin, hari Selasa ya memang hari Selasa gitu loh, hari Rabu gitu loh. Beda kalau pertimbangannya husul zaidin fi sana hadza itu maksudnya kan nggak seluruh setahun itu 300-an hari itu enggak, tapi kan satu harinya saja gitu kan, belum tentu setahun itu sama gitu. Jadi bisa bisa jadi sama, bisa jadi enggak gitu kan. Husul zaidin fi sana hadza, misalnya kita katakan Zaid itu mondok pada tahun 2000 sampai 2003 gitu, 3 tahun misalnya kan. Nah, ya itu kan ada kemungkinan bisa 3 tahun penuh, tapi ada kemungkinan tahun 2003-nya itu kan dia nggak penuh karena dia udah pulang gitu, udah nggak bondo lagi karena setengah tahun gitu. Makanya itu nggak hakiki, nggak benar-benar pas di zamannya gitu. Makanya di sini disebut 5 waqa'a fi ba'di ajzaiyah karena husul jismi tadi atau al husul fi zaman tadi itu terjadi pada sebagian waktunya, sebagian usbu syahr, pada sebagian bagian-bagiannya gitu. Ada beberapa bagiannya. Usbu ada beberapa bagiannya itu 7 hari, syahr 30 hari, sana itu 300-an hari, 350-an hari. Kayak gitu. Gitu ya. Oke. Nah, itu persamaan dengan al-aina, sama-sama bisa dibagi hakiki dengan ghairu hakiki. Illa annal hakiki, sekarang perbedaannya. Illa annal hakiki minal mata, inna annal hakiki ya minal mata ya juzu fi al-ishtirak. Al-ishtiraku. Hanya saja hakiki dari mata, hakiki dari makulat mata itu boleh terjadi di dalamnya homonimitas. Al-ishtirak. Ishtirak. Ishtirak itu satu kata memiliki lebih dari memiliki 2 makna atau lebih gitu. Satu kata memiliki 2 makna atau lebih. Nah, mata itu boleh istirok, boleh terjadi homonimitas gitu loh. Bi antut tasofa asya'un kathiratun bil kauni fi zamanin muayyanan bi khilafil aina fil makan al hakiki. Nah, mata yang hakiki itu bisa antasofu asya'un kathira bil kauni fi zamanin muayyan. Nah, boleh terjadi pada mata yang hakiki, ya misalnya puasa pada hari tertentu gitu. Nah, boleh di sana itu disifati, boleh di sana itu ditempati husulnya itu oleh banyak hal gitu. Atau antutasofu asya'un antutasofa bi antutasofa asya'un kathiratun bil kauni fi zaman muayyan. Banyak hal itu boleh disifati dengan berada pada suatu waktu tertentu. Misalnya satu kelas melihat gerhana matahari gitu. Itu kan bisa 50 orang, bisa 100 orang, bahkan bisa 1000 orang gitu. Beda halnya dengan al-aina. Kalau al-aina itu kan ada husul jismi fil makani. Suatu jisim itu berada menempati pada suatu tempat gitu. Nah, itu nggak bisa dipakai oleh banyak hal, tapi hanya cuma satu hal saja gitu, satu jisim saja gitu, karena dia ada syaratan dia itu menempati pada ruangnya gitu, menempati pada ruang tertentu gitu. Jadi itu memenuhi. Jadi kalau al-aida itu jisimnya itu memenuhi tempat, sementara kalau az-zaman ini itu zamannya tidak bisa dipenuhi oleh tempat, tidak bisa dipenuhi oleh orang-orang yang menempati zaman tersebut. Bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa ribuan orang, jutaan orang gitu, ya kan? Bi khilafil aina fil makan al hakiki, lain hanya dengan al aina fil makan al hakiki, dalam pembagian al makan yang hakiki gitu. Karena makan yang hakiki itu nggak bisa ditempati
oleh lebih dari satu jisim. Oke, sekarang wazaman lughatan, zaman secara bahasa adalah muddatun qabilatun lil qisma, adalah suatu secara bahasa ya, adalah suatu masa yang bisa dibagi-bagi. Ini secara etimologi. Walihada yutlaqu 'alal waqti al-qalili wal katsiri. Oleh karena itu zaman itu bisa dipakai untuk menyebut atau menunjukkan waktu yang sedikit atau banyak. 1 hari, 2 hari, atau 1000 hari gitu. Sama, semuanya itu zaman. Qalahu fil misbah, dikatakan oleh pengarang kamus Al-Misbah. Dalam kamusnya Al-Misbah. Oke. Kemudian kita masuk ke perdebatan soal perselisihan hakikat zaman, perselisihan dalam memaknai zaman secara istilah gitu. Tadi kan secara lughatan muddatul qabilatul lil qismah. Nah, sementara secara istilahi itu berbeda. Ada 5 pendapat gitu, menurut para filsuf dan mutakallimin gitu. Oke, ya. Waqtalafu fi haqiqati islahan fi khamsati aqwalin. Para pakarnya itu berdebat soal hakikat zaman secara istilah pada 5 pendapat. Faqila innahu jauharun mujarradun 'anil mada la yaqbalul 'adam lidzat. Ada yang mengatakan gitu, zaman adalah suatu jauhar yang abstrak atau yang disepikan dari mada, atau jauhar yang enggak memiliki mada, ya layak balul adam lidzatihim, yang tidak menerima ketiadaan dalam pada dirinya sendiri gitu loh. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wakila al falakul a'zam. Yang kedua adalah falak, atau uh, ada dalam filsafat klasik itu ada al falakul a'zam, ada al falak uh, yang di bawah itu, yang bukan a'zam. Nah, falakul a'zam itu dalam pengertian filsafat klasik itu dia itu mempengaruhi pergerakan kejadian termasuk waktu di bumi gitu loh. Bahkan pergerakannya, bahkan waktunya itu dipengaruhi oleh atau dikendalikan oleh itu apa, al falakul azam. Dalam teorinya filsafat itu semacam itu, dia itu yang melingkupi, yang mengatur semua pergerakan jisim-jisim gitu loh. Al falakul azam. Ada yang mengatakan harokatul falak al azam. Ada yang mengatakan zaman secara istilah adalah harokatnya falak al azam.
bukan falak al-azamnya, tapi bukan falak terbesarnya gitu. Tapi yaitu pergerakan falak terbesar itu. Ada yang mengatakan miqdaru harokatil falak. Ada yang mengatakan yang ketiga, yang ke satu dua, yang keempat miqdaru harokatihi. Ini uh, ukuran harokatnya falak gitu loh. Kayak gitu loh. Nah, 4 pandangan pertama itu punya filsuf gitu loh. Ya, gitu kan. Nah, yang pandangan yang keempat ini miqdaru harokatihi. Ukuran pergerakannya seberapa jadi zaman itu ditentukan sebesar sejauh dia itu diukur dengan pergerakan falak gitu loh. Pergerakan falak, pergerakan planet gitu loh, atau dan lain-lain gitu. Nah, itu zaman zaman dulu secara filsuf itu pengukuran terhadap segala aktivitas yang ada di bumi itu distandarkan atau dibuat standar, ditentukan oleh pengamatan terhadap al-falakul atom, baik pergerakannya maupun zamannya gitu. Baik al-kaunu sama al-fasad, baik pembentukannya maupun kehancurannya gitu. Semuanya dipengaruhi oleh al-falak al-atom. Madhabul Asy'ariyah. Nah, ini pandangan yang kelima, madhabnya Asy'ariyah. Annahu mutajaddadun ma'lumun yuqaddaru bihi mutajaddadun gitu. Bisa mutajaddidun. Annahu mutajaddidun ma'lumun yuqaddaru bihi mutajaddidun mauhumun li izalati ibha li izalatan li ibhamihi gitu. Zaman adalah perkara yang baru, yang diketahui, yang digunakan untuk mengukur perkara yang terbarui, yang mauhum, yang ilusi gitu loh. Izalatan li ibhamihi. Untuk kenapa kok digunakan untuk mengukur mutajadid mauhum? Izalatan li ibhamihi, untuk menghilangkan ke samarannya, ketidakjelasannya gitu loh. Jadi menurut Asy'ariyah zaman itu hanya persoalan itibari saja, memang digunakan untuk mengukur sesuatu yang tidak jelas gitu loh dengan sesuatu yang jelas gitu loh. Sesuatu yang terbarui dengan sesuatu yang terbarui yang jelas itu digunakan untuk mengukur sesuatu yang terbarui yang tidak jelas gitu. Ya gitu loh. Nanti akan jelas ketika kita baca setelahnya. Waqad yata'akasu bihasabi ma huwa mutasawwarun gitu. Nah, terkadang terbalik gitu loh. Kan di sini mutajaddadun ma'lumun, kemudian mutajaddidun atau mutajaddatun mauhumun gitu. Bisa terbalik juga kejadiannya itu mutajaddatun mauhumun yuqaddaru bihi mutajaddidun ma'lumun. Tergantung dia itu ditasawurkan dari mana gitu. Fa idza qila, seandainya dikatakan masalan, misalnya mata ja'a zaidun yuqal inda tulu'i syams. Nah, ini zaman menurut Asy'ariyah ini alat analisis ini. Kapan mata ja'a zaidun, kapan zaidun itu datang? Yuqal dikatakan jawabannya adalah inda tulu'i syams, ketika tulu'i syams. Nah, idza kana al-mukhatab mustahdiran at-tulu'a. Nah, ini jawaban ini cocok idza kana al-mukhatab, jika audiensnya, orang keduanya yang diajak bicara itu memang menghadiri tulu syams gitu. Tahu menghadiri tulu syamsnya. Nah kan, maka yang dibuat ngukur itu adalah tulu syams. Kan gitu kan. Tapi juga bisa kebalikannya. Jadi kan yang katakanlah yang maklum itu tulu syams gitu kan gitu. Maka dia
digunakan untuk mengukur maji Z, kedatangan Z. Tapi bisa juga dibalik gitu loh. Kapan tulu syams? Kapan tulu syams? Hina maji Z. Ketika Z datang. Jadi maji Z itu datangnya Zaid itu digunakan untuk mengukur kapan munculnya matahari gitu loh. Nah, makanya di sini disebut waqad yata'akasu bihasabi ma huwa mutasawwir. Kadang terbalik. Sesuatu yang maklum ini digunakan untuk mengukur yang mauhum, kadang-kadang terbalik. Kasusnya itu bisa terbalik. Yang dulunya disebut mauhum itu ternyata dia itu maklum, yang disebut maklum itu ternyata mauhum juga. Nah, bisa digunakan untuk mengukur tajadud gitu loh. Wa idza qila mata tulu'u syams, nah ini yuqal hina ja'a zaitun. Kapan? Nah ini kebalikan dari sebelumnya. Kapan munculnya matahari? Dijawab ketika Zaid datang. Liman kana mustahdiron maji'a Zaid kama fil mawaqif. Bagi orang yang menghadiri atau tahu pasti kapan datangnya Zaid. Gitu. Kama fil mawaqif ini disebutkan dalam kitab mawaqif. Nah gitu aja. Jadi simpel sebenarnya. Cuma yang panjang itu dalam perdebatan soal hakikat zaman gitu kan. Jadi kalau menurut Asy'ariyah itu ya zaman itu sebenarnya amrun itibari, dia itu nggak ada, wujudnya itu nggak ada. Wujudnya itu relatif gitu loh. Makanya orang yang paham Asy'ari dengan detail itu ketika membaca Einstein itu jadi nggak nggak aneh gitu loh. Karena kan Einstein punya teori relativitas zaman. Zaman itu relatif lah, tergantung apa yang diukur gitu, bisa berubah-ubah gitu loh. Dan dia waktunya itu nggak tetap, bisa 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 melambat, bisa um, lebih cepat gitu, bisa melambat gitu loh, bisa mempercepat gitu loh. Nah, dalam Asy'ariyah itu juga amrun mauhum, dia itu ilusi saja karena dia itu pokoknya digunakan untuk mengukur lah gitu loh. Dan tiap ukuran perubahan waktu itu tiap orang itu bisa beda-beda gitu. Kayak gitu. Nggak pas bener gitu. Kayak gitu. Jadi nggak aneh gitu. Dalam keseharian itu nggak aneh. Oke. Nah itu kita udah selesai, makulatul mata udah selesai. Jadi saya simpel saja gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Saya kira satu aja nggak apa-apa lah. Karena juga tadi, oke. Ya saya kira itu. Ya gitu. Jadi pendek. Kalau soal makulatul mata itu pendek sekali gitu loh. Problemnya itu kan dalam definisi zaman gitu. Kalau definisi makulat mata itu pokoknya ketika husul jismi atau al husul fi zaman gitu. Berada pada suatu zaman gitu loh. Ketika sesuatu itu berada pada suatu zaman, nah itu muncul muncul yang disebut sebagai makulatul mata gitu. Makulat atau jinsun ali yang berkaitan dengan husul fi zaman gitu. Yang membedakan dengan husul fil makal, yang membedakan dengan yang lain gitu. Itu ada makulat tertentu gitu loh. Nah, yang rumit itu untuk mendefinisikan apa itu zaman gitu loh. Nah, zamannya kan kalau pakai standar para filsuf itu kan ada 4 pendapat gitu. Yang disebut sebagai zaman itu ketika ada yang bilang jauharun mujarrodun anil mata, ada yang bilang al falakul azam, ada yang bilang harokatul falakul azam, ada yang bilang miqdaru harokatil azam gitu. Kayak gitu. Kemudian menurut Asy'ariyah itu amrun mutajaddadun yuqaddaru bihi mutajaddadun akhar mauhumun gitu.
perkara yang mutajaddad, yang terbarui, yang maklum, yang digunakan untuk mengukur, membandingkan gitu loh, mutajaddad yang lain gitu loh. Kayak gitu. Nah, kalau diketahui demikian maka sudah selesai gitu loh. Jadi nggak banyak perdebatan gitu. Oke, ada soal nggak? Oke, kalau nggak ada, oke nggak apa-apa, kita akhiri aja majelis bacaan kali ini. Oke, saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.